Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Renita, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Muhammadiyah Langsa, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang refleksi dui mingguan modul 1.4 Budaya Positif. Dengan menggunakan modul refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa, setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 memasuki pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif. Materi modul 1.4 adalah tentang budaya positif yang terdiri dari konsep-konsep inti berikut: disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Pada sesi diskusi di ruang kolaborasi ini dipandu oleh fasilitator Ibu Eli Dayati. Pada kegiatan ruang kolaborasi modul 1.4, saya beserta rekan-rekan satu kelas mendiskusikan tentang budaya positif dan menelaah beberapa studi kasus dalam kelompok kecil. Saya mendapat kesempatan bergabung pada kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Liza, Ibu Yuli, Ibu Syarifah, dan Ibu Dewi. Setelah selesai diskusi, keesokan harinya kami melakukan presentasi hasil diskusi dan bertukar pikiran bersama kelompok lain. Sesi ruang kolaborasi ini sangat menarik karena difasilitasi dengan diskusi yang runtun, jelas, dan CGP diberi kesempatan mengeksplorasi dan berbagi. Pada saat pendampingan individu, di hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, Ibu Nuriana selaku pengajar praktik kembali berkunjung ke sekolah tempat saya bertugas untuk melaksanakan pendampingan individu yang kedua kepada saya. Beliau membantu saya memimpin diskusi dengan guru-guru di sekolah untuk merumuskan tata perubahan dan meninjau kembali visi sekolah, serta merancang sebuah program pencapaian visi. Saya merasa sangat senang saat mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini. Meskipun sedikit kewalahan karena materinya cukup banyak dan tugas yang harus diselesaikan juga cukup menantang. Hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus maju dalam mengikuti kegiatan PGP dengan baik. Selain itu, saya juga merasa lega karena telah mendapatkan pencerahan tentang cara menangani masalah atau kasus murid di sekolah. Saya juga bersyukur akhirnya dapat mempelajari tentang disiplin positif dan memahami kaitannya dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru yang efektif. Pembelajaran yang dapat saya ambil bahwa budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai guru, bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Ada beberapa konsep yang dipelajari dalam modul 1.4. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Keyakinan kelas. Kemudian, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah.
Jadi, secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Teori motivasi menurut Diana Gosling, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Alfie Kohn dalam penelitiannya pada tahun 1993 sampai 1995 mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Alfie Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ada 5 posisi kontrol menurut Diana Gosling. Yang pertama, penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Menurut saya, posisi kontrol yang paling baik diterapkan guru adalah posisi manajer. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kemudian, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk memenuhi motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan melakukan mulai menerapkan disiplin positif dari diri sendiri karena meyakini nilai-nilai yang saya percayai untuk menghargai diri saya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. Kemudian, saya akan melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru di SMA Muhammadiyah Langsa terkait penerapan konsep inti dalam mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. Selanjutnya, saya akan berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam membuat program pembiasaan positif yang berdampak pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Setelah mempelajari materi pada modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif menggunakan restitusi. Kemudian menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer dan membuat keyakinan kelas atau sekolah serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.